Assalamualaikum. Eh, Infonya lampunya ada yang mati mas ya? Iya mas, jadi yang ini dari semalam, dari jam Dari 4. semalam. Iya, nggak tahu matinya jam berapa, tapi nanti pas saya bangun jam 4. Jadi Oh jam tolong 4 lah. minta bantuannya supaya benerin di mana masalahnya. Oh iya mas ya ya. Dari jam 4 tadi ya. Coba kita cek dulu di bagian KWH ya mas. KWH meter untuk MCB-nya kondisi on ini bro. Jadi pertama kita cek untuk MCB ya, kondisi on seperti ini. Jadi ke arah yang ada tulisannya ya. Kemudian kedua kita cek untuk lampu LED. Nah ini kondisi menyala. Dalam arti kondisi KWH ini posisi normal bro. Arus masuk dari tiang listrik menuju ke KWH meter. Jadi ini tidak ada masalah untuk KWH meternya ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian dalam bro. Ke bagian dalam seperti biasa kita cari stop kontak. Di bagian stop kontak coba kita periksa untuk api ya. Dan ternyata dari kedua lubang stop kontak ini tidak terdeteksi arus listrik seperti ini, tidak menyala ya. Nah ini artinya terjadi permasalahan dari KWH meter menuju ke instalasi listrik. Kemudian kita lanjutkan bro pengecekan di bagian MCB dalam atau sekring ya. Ini kebetulan di rumah ini menggunakan pengaman sekring. Nah, seperti ini bro. Coba kita buka dulu ya casingnya. Ini kita buka, kemudian bodinya kembali kita buka ya untuk pengecekan api. Nah ini kebetulan di bagian box sekringnya untuk saklar putar sudah tidak difungsikan ya, kemungkinan rusak bro. Kemudian kita coba cek untuk apinya, dan ternyata untuk arus fasa ya masih ada di pengkabelan menuju ke sekring seperti ini. Jadi ada kemungkinan kerusakan terdapat di bagian sekringnya. Kita cek ya bro. Nah ini yang namanya sekring bro. Benda ini digunakan sebagai pengaman ya dari konsleting listrik atau beban lebih. Jadi cara kerjanya ketika instalasi di rumah kita terjadi konsleting, maka akan waduh malah lepas nih bro, akan putus ya untuk kabel di bagian dalam sekring ini. Jadi kita cek aja seperti ini. Nah ini ada kabelnya ya di bagian dalam. Nah ternyata benar bro, kabelnya putus bro. Ya. Jadi dia tidak terhubung dari ujung ini ya ke ujung satunya. Jadi cara perbaikannya bisa kita lakukan penggantian untuk kabel serabut di bagian dalamnya. Kita bisa gunakan kabel serabut seperti ini ya bro. Ini biasanya banyak didapatkan di toko-toko listrik ataupun kabel-kabel sisa ya. Yang jelas intinya kabel yang kita gunakan itu kabel yang berinti serabut.
bukan kawat ya. Kita coba kupas bro. Nah seperti ini ya. Nah, kabel serabut yang kita gunakan itu tidak boleh berlebih, karena ketika serabutnya terlalu banyak ini justru membahayakan bro. Kita bisa gunakan 3 atau 4 helai ya. Lalu kita masukkan ke dalam sekring ini ya. Kita pasang kembali tutupnya ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Setelah kita pasang, kita tutup kembali sampai rapat. Kemudian kita coba pasang kembali di bagian box sekringnya. Mudah-mudahan kendala hari ini hanya karena sekring putus ya. Kita tutup dulu untuk casing dari sekring ini ya. Oke, kita coba pasang di box sekringnya ya. Seperti ini bro. Harus hati-hati. Untuk bagian dratnya dia harus benar-benar tepat bro. Jadi pemasangan sekring ini harus benar-benar presisi ya. Untuk bagian ulirnya jangan sampai selip. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pengecekan untuk lampunya. Coba mas dinyalakan lampunya mas. Iya, alhamdulillah menyala ya. Nah demikian bro ya untuk perbaikan kali ini. Kemudian saya coba terangkan sedikit ya untuk sekring yang seperti ini. Ini adalah sekring apa ini, batu ya. Saya menyebutnya sekring batu atau sekring keramik seperti ini. Ini sangat penting bro untuk penggunaan rumah tangga, khususnya penggunaan instalasi listrik, agar instalasi listrik kita lebih aman menggunakan piranti kelistrikan seperti ini. Namun ada beberapa rumah yang menggunakan MCB ya untuk pengaman bagian dalam. Itu pun tidak masalah bro, hanya perbedaannya ketika penggunaan dengan MCB, ketika MCB itu rusak maka harus diganti dengan yang baru. Berbeda dengan penggunaan sekring seperti ini. Kebanyakan kerusakan di bagian sekring hanya putus untuk kabel serabut di bagian dalamnya ya. Jadi bisa lebih hemat daripada menggunakan MCB. Nah untuk sekring itu ada 2 jenis ya, yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Ada sekring seperti ini, kemudian ada sekring otomatis seperti gambar ini ya. Nah, sekring otomatis itu di bagian dalam tidak terdapat serabut
seperti sikring ini ya. Namun ketika dia terjadi konsleting hanya bagian tombolnya itu keluar ya. Bagian tombol keluar, kemudian bisa kita tekan kembali untuk mengaktifkannya. Demikian bro, tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih pemula ya di bidang dunia kelistrikan. Jadi segala sesuatu hal itu bisa kita lakukan sendiri ketika kita mau belajar. Demikian, ambil sisi baiknya ya dan buang sisi buruknya. Untuk para profesional, abaikan saja video ini. Wassalam.